Bab 431, Tuan, lepaskan aku. Mereka hanya hantu kecil, kan? Hanya perlu sedikit pemikiran bagi Lord Bai untuk mencari cara mengubah mereka menjadi abu. Bai Xiaochun menghabiskan beberapa hari bergulat dengan masalah itu. Pada awalnya, ia mempertimbangkan menggunakan jimat penangkal kejahatan, tetapi mengingat sejumlah besar jiwa dendam dalam persidangan Qian dengan api. Ia memutuskan bahwa metode seperti itu tidak akan sangat dapat diandalkan. Selain itu, ketika dia pertama kali menghadapi semua jiwa pendendam pada saat itu, dia telah menempelkan sejumlah besar jimat seperti itu padanya, dan itu tidak melakukan banyak hal baik sama sekali. Jimat penangkal kejahatan tidak akan bekerja. Dalam hal ini, aku perlu membuat pil obat. Hanya dengan begitu aku cukup percaya diri untuk berhasil. Pada saat itu, matanya berkilau karena antisipasi. Setelah beberapa pemikiran, dia datang dengan ide untuk formula pil baru yang dia yakin akan berhasil. Itu tidak membutuhkan banyak bahan tanaman obat. Dan sebagian besar akan berfungsi sebagai kendaraan untuk menggunakan kekuatan gravitasi dan tolakan yang telah mulai dia pelajari di Spirit Stream Sect. Aku perlu meramu obat roh yang akan menyebabkan semua jiwa pendendam berkumpul di satu tempat. Dia ingin membuat sesuatu yang, begitu muncul di tempat terbuka, akan menyebabkan semua jiwa pendendam di daerah untuk bergegas ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Gagasan meramu pil seperti itu membuatnya gelisah kegirangan. Alis menari untuk mengantisipasi, ia mulai mondar-mandir di guanya yang abadi, terus menganalisis formula pil barunya. Akhirnya, dia menamparkan pahanya. Ini pasti akan berhasil. Bola bercahaya yang aku buat dengan kekuatan gravitasi dan tolakan bisa mencabik-cabik pakaian, dan bahkan membentuk asap halusinasi. Aku pasti bisa menggunakannya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa bersama. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun membuat keputusan. Dia bergegas keluar dari guanya yang abadi dan pergi ke Hall of Devil Slayers, di mana dia mendapat cukup banyak koleksi tanaman obat. Setelah itu dia kembali dan pergi ke meditasi terpencil. 3 hari kemudian, suara gemuruh memenuhi guanya yang abadi. Mata Bai Xiaochun memerah saat ia melihat obat roh putih yang baru saja ia buat. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memanfaatkan kekuatan gravitasi dan tolakan dan mulai memasukkannya ke dalam pil. Gravitasi dan tolakan tidak mudah diolah, tetapi Bai Xiaochun telah menghabiskan puluhan tahun untuk penelitiannya, dan dengan demikian, dapat memanipulasi mereka, meskipun dengan sejumlah kesulitan. Butuh beberapa jam, tetapi ia berhasil menanamkan pil obat dengan kekuatan gravitasi dan tolakan. Setelah itu ia dengan bersemangat mengeluarkan cermin tembaga. Imposter Night Creep, keluar dari sini. Jiwa Imposter Night Creep menggigil. Dia tidak benar-benar memiliki keinginan untuk muncul dari cermin tembaga, namun tidak berani menolak. Berusaha tidak menangis, dia terbang ke tempat terbuka. Tuan, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Bai Xiaochun berteriak, terima ini. Dan kemudian dia menghancurkan pil obat. Ledakan terdengar, dan pakaian Bai Xiaochun langsung hancur berkeping-keping, membuatnya telanjang. Sedangkan untuk Night Creep peniru, dia langsung berteriak, namun, setelah beberapa saat, jeritan itu memudar menjadi seruan terkejut. Hah, aku tidak terluka, hahaha. Aku baik-baik saja, Imposter Night Creep tidak terpengaruh sama sekali. Bersemangat, dia menatap Bai Xiaochun, yang menatapnya dengan mata merahnya yang sedikit berkedut. Imposter Night Creep menggigil, dan kemudian menyelinap ke samping, yakin bahwa Bai Xiaochun dalam suasana hati yang sangat berbahaya. Terengah-engah, Bai Xiaochun menatap sisa-sisa obat pil yang hancur. Kemudian dia benar-benar mengabaikan Night Creep palsu, mengenakan set pakaian lain, dan mulai membuat pil lain. 3 hari lagi berlalu, ambil ini, teriak Bai Xiaochun, menghancurkan pil obat. Ledakan terdengar, dan kali ini, pakaiannya benar-benar tidak terpengaruh. Namun, kekuatan ledakan menghantam Bai Xiaochun ke dinding gua abadi, menyebabkan retakan menyebar ke segala arah. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Bai Xiaochun kemudian jatuh ke tanah, meninggalkan lekukan berbentuk manusia di dinding. Dengan wajah pucat, namun juga penuh tekad, dia menggertakkan giginya dan mulai bekerja lagi. Adapun Night Creep palsu, ketika dia melihat apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa menahan napas. Obat apa yang dia buat? 4 hari berlalu, dan pil obat lain muncul di tangan Bai Xiaochun. Matanya sangat merah sehingga hampir seluruhnya merah saat dia mundur sampai dia bersandar di dinding.
Yakin bahwa kali ini akan sukses, dia menghancurkan pil itu dan berteriak, "Baiklah, ambil ini." Kali ini, pakaiannya kembali tercabik-cabik, dan bukannya didorong ke belakang, ia ditarik ke depan, tubuh benar-benar di luar kendali sendiri ketika ia menabrak dinding yang berlawanan. Suara letusan terdengar, dan retakan menyebar di dinding. Sementara itu, Night Creep penipu menatap Bai Xiaochun, menggigil hebat. Dia tidak meramu obat, dia berusaha bunuh diri. Imposter Night Creep gemetar dalam ketakutan dan kecemasan, bukan karena prospek Bai Xiaochun sekarat. Tetapi pada kenyataan bahwa Bai Xiaochun telah menguji pil pertama padanya. Dia tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan dia temui jika Bai Xiaochun berhasil meramu pil apapun yang dia rencanakan. Pada titik ini, Bai Xiaochun sangat marah. Setelah berjuang untuk keluar dari tembok, dia sekali lagi mulai mengarang. Beberapa hari berlalu, dan ia memiliki versi baru dari pengobatan rohnya. Kali ini, dia merangkak ke salah satu lubang yang sebelumnya dia pukul ke dinding, dengan harapan posisi seperti itu akan membuatnya tetap aman. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk menghancurkan pil itu. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, imposter Night Creep meraung, "Tuan, tolong aku." Bai Xiaochun menghela nafas dan berkata, "Percayalah padaku, kali ini ia akan bekerja." Dengan itu ia menghancurkan pil itu. Seketika, ledakan besar terdengar ketika kekuatan gravitasi dan tolakan meletus. Kali ini, pil itu hanya meledak, dan Bai Xiaochun, meskipun disembunyikan di dinding, masih terkena ledakan. Seluruh gua abadi bahkan bergoyang-goyang. Bai Xiaochun tersingkir dari posisinya di dinding dan terbanting ke tanah, tempat ia berbaring lama sebelum berjuang kembali ke posisi duduk. Kemudian, dia lagi-lagi mulai meramu obat-obatan, seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Imposter Night Creep gemetar di ambang kehancuran, dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya apa yang masa depannya pegang. Itu adalah siksaan sejati, setiap kali dia melihat hasil yang tragis ketika Bai Xiaochun menghancurkan salah satu pilnya, terornya meningkat. Beberapa hari lagi berlalu, dan Bai Xiaochun mulai bersiap-siap untuk melakukan tes lain. Meratap, Night Creep palsu berkata, "Tuan, tolong, luangkan aku." Dia benar-benar ingin selamat. Dia merasa seperti seorang tahanan di hukuman mati, yang kepalanya diletakkan di atas talenan, hanya untuk memiliki kapak membelok ke samping dan kehilangan tanda itu berulang-ulang. Itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Percayalah, kali ini akan bekerja. Melolong, Bai Xiaochun menghancurkan pil obat, menyebabkan ledakan lain bergema keluar. Waktu berlalu, 2 bulan penuh. Selama waktu itu, gua abadi Bai Xiaochun terus bergoyang dan berayun secara teratur. Adapun Bai Xiaochun sendiri, kalau bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh kedagingan yang sangat kuat, dia akan terluka parah pada beberapa kesempatan. Akhirnya, pada hari ketika Night Creep palsu dihancurkan dengan keputusasaan, sebuah ledakan terdengar, dan kekuatan gravitasi yang kuat meletus. Imposter Night Creep langsung disambar dan, dalam waktu yang hampir bersamaan, tersedot ke telapak tangan Bai Xiaochun. Hahaha, akhirnya berhasil. Bai Xiaochun menangis, berdiri di sana di reruntuhan gua abadi, rambutnya berantakan total, tetapi ekspresinya sangat bersemangat. Jelas, imposter Night Creep bukan satu-satunya yang disiksa selama 2 bulan terakhir. Pada saat ini, ia telah membuat pil obat yang, ketika dihancurkan, akan melepaskan kekuatan gravitasi dan tolakan, dan menyeret setiap tubuh jiwa terdekat ke lokasi di mana pil itu telah dihancurkan. Aku akan menyebutnya pil jiwa konvergensi jiwa. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia lelah, dia hampir marah karena kegembiraan, dan sudah memutuskan bahwa dia akan beristirahat sedikit dan kemudian pergi menantang uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars lagi. Kali ini aku pasti akan menunjukkan 1 atau 2 hal pada hantu kecil itu. Merasa bangga pada dirinya sendiri, dia meracik pil-pil konvergensi jiwa lagi. Lalu duduk bersila untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Selama bulan berikutnya, Bai Xiaochun menjadi gila meramu pil konvergensi jiwa. Setiap kali dia lelah, dia akan melakukan latihan pernapasan, lalu mulai bekerja lagi sesegera mungkin. Seiring berjalannya waktu, dia tidak hanya membangun koleksi pil mengejutkan besar, tetapi karena siklus konstan melelahkan dirinya sendiri dan kemudian pulih. Basis budidayanya mulai merayap lebih dekat ke tahap akhir kor emas. Suatu hari ketika dia selesai membuat ramuan, dan baru saja duduk untuk melakukan latihan pernapasan,
dia tiba-tiba melihat keluar dari guanya yang abadi, ekspresi terkejut di wajahnya. Segera, 3 sinar cahaya menjadi terlihat, terbang ke arahnya. Mereka tidak lain adalah Master Dewa Diviner, Chen Manyao, dan Su Baochai, dan mereka semua tampak sangat cemas. Mengingat dia berada di puncak tahap pertengahan Gold Core, Bai Xiaochun bisa tahu bahkan dari kejauhan bahwa mereka kesal, dan bahwa ada sesuatu yang jelas sedang terjadi. Bahkan sebelum mereka mencapai Gua Abadi, mereka mulai berseru di puncak paru-paru mereka. Junior Patriark, Big Fatty Zhang dalam kesulitan. Xiaochun, cepat dan selamatkan Big Fatty Zhang. Setelah mendengar kata-kata mereka, wajah Bai Xiaochun jatuh. Sambil menggerakkan lengan bajunya, dia membanting pintu Gua Abadi dan bergegas keluar dalam hembusan angin. Meraih guru Dewa Diviner di bahu, dia berteriak, apa yang salah dengan kakak sulung?